Baik, Alhamdulillah sekarang sudah waktunya jam 8:05. Mungkin kita bisa langsung mulai ya Pak Yudi ya, Pak Zaki. Silakan Pak Faisal. Baik Pak Yudi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ba'du. Ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di sini walaupun dalam media Zoom. Nah, kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dengan adanya Rasulullah menjadi suri tauladan bagi kita sehingga kita bisa melihat bagaimana ajaran agama ini terlaksana dengan baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di semua grup, baik itu di grup SMA HIABS Putra maupun Putri, insya Allah kita akan hari ini melaksanakan webinar dengan pembicara kita yang akan insya Allah akan dikenalkan oleh moderator kita, yaitu Bapak Yudi Hardi Santoso. Nah, kemudian pembicara kita adalah Insinyur Agung Usadi MSc. Insya Allah kita akan dengan tema strategi pemilihan jurusan dan kampus negeri kelas 12. Nah, udah mulai. Ya, Alhamdulillah udah mulai. Nah untuk itu pada pagi hari ini kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Zaki Mubarak LCMPD. Nah, kemudian Wakil Bidang Kurikulum SMA Putra yaitu Bapak Yudi Hardi Santoso MPD, kemudian pemateri kita yaitu Insinyur Agung Usadi MSc. Nah, dan saya sendiri adalah Bapak Sari Faisal MPD GR. Kemudian di sini juga ada BK kita yaitu Pak Mardiansa dan asisten dari Pak Agung yaitu Ibu Abigail. Nah, mungkin untuk memulai acara ini kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan dibuka dengan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Zaki Mubarak LCMPD. Kepada Bapak Zaki kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih Ustaz Faisal. Yang kami hormati pembicara pada pagi hari ini, Bapak Insinyur Agung Usadi, MSc, kemudian tim yang sama-sama kita hormati juga, para pimpinan yang ada di SMA HBS Putra dan Putri, kemudian Civitas SMA HBS yang tergabung, kemudian yang sama-sama kita hormati dan kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, seluruh orang tua siswa maupun siswi, putra dan putri yang tergabung pada kesempatan Zoom pagi hari ini. Sebelum kami sampaikan sambutan, mohon perkenalkan diri Bapak Agung. Kami dari SMA Ibnu Hajar Boarding School. Di sini kita sistemnya adalah sistem boarding sebelum pembelajaran online ini. Ya. Kami mempunyai target ya beberapa juz, ya, 5, ya, yang dari SMP, SHBS itu ada sekitar 10 juz ya, yang sudah harus dibawa. Dan saat ini sedang menjalankan ujian untuk mengambil sertifikat hafalan. Ya. Alhamdulillah sudah terlaksana, ada beberapa yang belum memberikan kesiapan ujian. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh orang tua maupun anak Anda yang sedang saat ini mendengar langsung webinar ini, perlu kami sampaikan Bapak Agung ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yudi tadi, ya. Itu adalah salah satu pembicara di beberapa sekolah. Ya, alhamdulillah kami sudah mendapatkan CV beliau dan alhamdulillah mendapatkan beberapa gambaran dari sekolah-sekolah yang sudah mengundang beliau. Alhamdulillah beliau sangat kompeten sekali. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan tim di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami rencanakan dan canangkan kepada orang tua, kemudian kepada siswa maupun siswi untuk mempersiapkan pilihan jurusan yang dimana ananda-ananda ini yang akan memilih pada hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 15 sampai tanggal 24 itu pemilihan jurusan SNPTN. Kemudian dilanjutkan di bulan April ya sudah akan mengikuti ujian SBMPTN.
jurusan, dan yang lain-lain. Mohon Bapak Agung bisa memberikan tips kepada kami, kemudian prolog kepada kami, kemudian ananda-ananda ataupun orang tua yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini bisa menanyakan langsung kepada beliau yang insya Allah yang beliau akan memberikan arahan sesuai dengan kompetensi beliau. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Agung berserta tim yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Begitu juga kepada orang tua semuanya, yang mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ini, kemudian webinar ini berjalan, mudah-mudahan membawakan manfaat dan berkah untuk semuanya. Syukron, kita kembalikan kepada Ustadz Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kehadiran pada kepala sekolah kita, yaitu Bapak Zaki Mubarak LSMPD, yang sudah memberikan kata sambutan dalam acara webinar ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dan kita juga ingin mengetahui bagaimana sih masuk strategi ke perguruan tinggi. Nah, negeri itu gimana? Yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Pak Agung Usadi, yang akan dimoderator oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Yudi Hardi Santoso. Nah, kami persilakan pada Bapak Yudi Hardi Santoso untuk membawa acara ini kepada Bapak Agung. Kami persilakan Bapak Yudi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa bihi wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat lainnya sehingga kita masih bisa bersilaturahim di ruang virtual Zoom ini. Salat serta salam kita hanturkan kepada junjungan baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita sampai saat ini masih menjalankan sunnahnya dan insya Allah di hari lahir kita mendapatkan syafaatnya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Zaki Mubarak LCMPD sebagai Kepala Sekolah SMA Putra Putri. Yang saya hormati Bapak Syarif Faisal sebagai Wakakurikulum SMA Putri. Yang saya hormati pembicara pada pagi hari ini Bapak Agung Usadi dan juga asistennya Ibu Abigail yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum masuk kepada acara inti yaitu strategi pemilihan jurusan dan juga kampus ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu CV atau kurikulum vitae terkait dengan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Insinyur Agung Usadi MSc. Beliau S1-nya dari Teknik Geodesi ITB, itu dari tahun 1978 sampai 1984, dan S2-nya Ilmu Lingkungan UI, Universitas Indonesia, di tahun 1988 sampai 1992. Dan beliau juga menyelesaikan ya postgraduate ya itu di Belgia dengan ilmu environmental management dan pollution ya di Universitas di Belgium ya. Dan juga beliau punya sertifikat yang banyak seperti AMDAL, EMS, ISO 14001 itu tentang lingkungan dan juga banyak lainnya. Dan beliau juga pernah melatih ya di berbagai perusahaan dan juga instansi-instansi lainnya. Dan beliau juga track record-nya dari BUMN dan juga PT Batan Teknologi Persero ataupun PT Industri Nuklir Indonesia. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Agung Usadi. Sebelum masuk kepada acara ini, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Wali Santri SMA Putra dan Putri, kita akan memulai ini atau teknis acara ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa menanyakan kepada narasumber kita yang utama, itu di kolom chat. Nanti Pak Materi akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya persilakan dulu mungkin kata pengantar dari Bapak Agung Usadi. Saya persilakan Bapak Agung untuk memberikan kata pengantar sebelum. Ya, terima kasih.
Iya, Pak. Dengar jelas. Terdengar jelas, Pak. Abigail. Abigail. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Mardiansyah. Nah, kan bukannya Ketika saya bawa-bawa. Ketika saya dihubungi Pak Budi, saya langsung ya ini namanya akan dengan Zoom. Suara saya ini ya, Pak. Maaf Pak, putus-putus Pak Agung. Putus-putus, Pak. Iya. Ini kita jaringan Sabtu dan Minggu ini yang mudah-mudahan sekarang lebih jelas, atau saya matikan itu. Ya. Saya matikan. Pak. Iya, Pak. Sekarang bagaimana? Masih putus-putus, Pak. Sekarang bagaimana, Pak? Iya, Pak. Pak Agung. Sekarang lebih bagus, Pak. Iya, ya. Terdengar, Pak. Ya. Jadi saya matikan video. Saya hanya menggunakan suara. Abigail, bisa mendengar suara saya, Abigail? Abigail? Ya, Suara saya terdengar. dengar. Jadi nanti tolong saya dibantu karena suara nampaknya jaringan mulai lagging. Jadi ketika Pak Yudi menghubungi saya langsung cari SMA Ibnu Hajar ini berada di mana. Saya dapat di sekitar Cibubur, di sekitar Junction Cibubur. Kemudian saya pelajari sampai akhirnya saya mendapat profilnya. Kalau nggak salah, kemarin Pak Yudi sudah mengirimkan profil. Dan ini nanti Abigail bisa ditayangkan profil Ibnu Hajar, pie graph-nya. Ya, ini posisi pie graph-nya Ibnu Hajar. Saya happy karena saya baca deskripsinya bagus. Meskipun mungkin kalau saya tidak salah Pak Yudi ini SMA pendatang baru, ya. Tetapi kinerjanya tidak buruk, baik malah menurut saya. Itu satu. Yang kedua, saya diingatkan oleh Pak Zaki, Senin SNMPTN sudah mulai. Ya, saya nyaris kemarin terakhir saya mensupport SNMPTN, sebuah SMA. April SBMPTN, ya. Besok saya mulai SBMPTN di Temanggung. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang saya di handphone saya ada 2 WA group. Baru saja sebelum mulai juga ada yang tanya sama saya, Pak Agung punya bimbel ya? Enggak. Bapak dan Ibu, wali santri, saya tidak mewakili bimbel, saya tidak mewakili PTN, saya tidak mewakili SMA, Bapak dan Ibu, saya hobi. Karena hobi, saya menjalaninya juga dengan enak, dengan santai. Anak-anak, para santri, kalau mau tanya, silahkan WA saya. Insya Allah saya akan jawab, paling lambat biasanya jam 2 malam saya udah kebangun lagi, saya akan jawab. Nah, agenda kita hari ini itu adalah
Nanti Mbak Abigail akan membantu menayangkan. Mbak Abigail ini asisten saya, alumni S2 SBM ITB, sekarang bekerja di perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Hanya membantu saya saja untuk urusan schedule, untuk urusan materi tayang. Karena saya gaptek, maka saya harus dibantu oleh Mbak Abigail. Mbak Abigail bisa ditayangkan 2021 prediksi. Anak-anak serta para orang tua mohon menyiapkan pertanyaan dan disimak setiap materi saya. Karena kalau tidak liwat nanti sampai ujung bertanya apa nggak tahu. Ini 2021 yang saya susun tahun 2020. Pak Yudi, jelas terlihatkah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cocok. Nah, 2020 saya susun ini. Ketika anak-anak saya sudah menjalankan hobi saya ini selama 10 tahun. Jadi jangan khawatir. Insya Allah. Valid, proven. 2020 saya susun bahwa 2021 diperkirakan butir A. UTBK akan kembali muncul. TPS plus TKA. Bobotnya 70% dan 30%. Jadi kembali lagi versi UTBK-nya kembali versi tahun 2019. Apakah bisa dilakukan skor tahun 2019? Bisa. Jadi tadi Pak Kepsek menyebutkan April SBMPTN, kalau saja sekiranya saya diberi kesempatan oleh Pak Zaki untuk kembali sharing menjelang bulan April terkait dengan SBMPTN, insya Allah Pak Zaki siap saya. Yang berikutnya, B, UTBK akan versi singkat. Dalam konteks epidemi belum berlalu. Jadi saya duga waktunya akan mepet. Karena waktunya mepet, hati-hati anak-anak. Anak-anak, saya itu sharing tentang strategi. Jadi pasti tolong difikirkan strategi-strategi. Kenapa strategi? Karena saya di BUMN. Saya 19 tahun di BUMN. Jadi nggak pernah ngurusin di luar BUMN, ini hobi saya. Versi singkat. Artinya hati-hati. Waktunya mepet nanti UTBK. Pendek. 1 soal 1 menit akan terjadi. Hati-hati juga sama jaringan. Jangan nangis Bombay nanti ketika jaringannya berantakan. Ini aja kita mulai Sabtu Minggu itu mulai repot itu urusannya. Karena semua sebagian besar akan melakukan Zoom di Sabtu, di Jumat malam, Sabtu, dan sampai dengan Minggu siang. Itu Zoom terpadat. Jadi hati-hati ya nanti ya mengenai jaringan. Tolong difikirkan. Jaringan mana yang paling kuat, mohon nanti Pak Yudi mengidentifikasi jaringan-jaringan mana yang paling kuat sehingga anak-anak ini dapat merapat, katakan seperti itu. Siap, Pak. Skor harus diperkirakan kembali. Ya, versi tahun 2019 silahkan anak-anak tanya. Saya dari ITB, makanya saya happy ketika ada tahun lalu, kalau nggak salah ada berapa orang ke ITB, kalau saya tidak salah datanya. Abigail bisa ditayangkan data deskriptif tahun lalu dari SMA Ibnu Hajar. Saya nggak munculkan di PPT, Pak, terkait makan ITB. Sorry, kenapa? Sorry. Itu. Tidak dipisahkan. Iya. Oh, PT. tidak dipisahkan. Sorry, ya. Oke. Balik lagi. Saya salah. Saya pikir itu bagian yang... Jadi di ITB ada anak-anak, karena saya alumni ITB, saya berharap jumlah yang ke ITB naik. Skornya nanti dapat dilihat. Abigail dapat diperlihatkan skor ITB, UTBK tahun 2019, sehingga dapat menjadi acuan anak-anak. Anak-anak ikuti terus ya, slide by slide, karena biasanya kecepatan saya tinggi. Tolong dicatat. Kalau perlu difoto. Karena ada yang tanya, Pak bisa saya copy nggak? Wah, ratusan. Ini contohnya nih, ITB.
skornya bisa dilihat. Jadi kalau Anda mau masuk FTI, Fakultas Teknologi Industri, skornya 909. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Berarti nilai TO Anda harus melintasi minimum kalau ke ITB 850. Nanti saya jelaskan. Ini tentang ITB. Balik lagi Abigail ke 2021. Pak Yudi, kalau kecepatan saya terlalu tinggi, tolong saya direm Pak Yudi. Siapa? Bentar, kembali lagi. Saya ini dulu ya, refresh. Linjur. Akan diperketat, ya. Jadi anak-anak, jangan linjur. Kalau IPA mah IPA aja. Kalau IPS mah IPS aja udah. Jangan linjur. Karena linjur itu akan merugi. Kenapa merugi? Karena bobotnya, contohnya, dari sosiolog, mau dari IPA, mau ngambil bisnis. Ketika bisnis ada mata kuliah ekonomi, dari IPA apa yang dikonversi? Fisika. Masa fisika dikonversi jadi ekonomi? Berapa bobotnya? Nah, itu kemudian menjadi rugi. Itu butir D. Terus anak-anak, politeknik negeri semakin menguat. Jadi semua politeknik negeri ikut. Kalau saya tidak salah, STAN pun sekarang sudah di dalam skema SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Kelas inter akan banyak peminat, kelas internasional. Jadi anak-anak, kelas internasional itu ada di UI, ada di IPB, ada di ITB, ada di UGM, ada di ITS, ada di UNER, ada di Undip, ada di Brawijaya, ada di Purwokerto itu apa ya? Sudirman, Unsud. Unsud, Pak. Ya, ada di UNUD, Bali. Silakan diikuti. Saya yakin para orang tua yang di Ibnu Hajar ini insya Allah tergolong mampu. Kenapa saya kelas inter? Saya memberi stressing tersendiri karena anak saya 2. Anak saya yang pertama ada di Iceland, Reykjavik. Jadi kalau Bapak dan Ibu terbang dari Skandinavia ke Washington DC, itu akan melewati pulau kecil. Nah, anak sulung saya di sana. Yang kedua, anak bungsu saya baru saja pulang sebelum COVID, persis sebelum COVID, pulang dari Amsterdam. Anak bungsu saya itu kelas inter UI. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tanya kelas inter, silahkan, karena saya pelaku. Bapak dan Ibu, sekali lagi, saya tidak mewakili institusi pendidikan, institusi bimbingan belajar apapun, saya pelaku. Jadi saya paham betul babak belurnya menjadi pelaku orang tua itu saya paham karena saya babak belur. Jadi saya bukan contoh yang baik, saya contoh apa yang jumpalitan sampai sana. Nah, ini tentang 2021. Ini pengantar saya, Pak Yudi, tentang 2021. Nah, kemudian anak-anak ini, anak-anak mohon diikuti logika saya. Tahun ini hari Senin itu akan mulai etape SNMPTN. April akan mulai etape SBMPTN. Kemudian akan dilanjutkan dengan mandiri di tahun 2021. Pertanyaan saya anak-anak, ketika Anda memilih sebuah jurusan di tahun 2021, Anda akan wisuda insya Allah di tahun 2026. Betul ya logikanya? Maka timbul pertanyaan, di tahun 2026 itu lapangan pekerjaan yang Anda pilih di tahun 2021 masih ada atau tidak, atau sudah redup? Di situ pertanyaan mendasar saya di 1 semester terakhir. Sampai di situ, maka kemudian saya menawarkan ke anak-anak sebuah pendekatan lain. Kode saya adalah for the next. Abigail bisa ditayangkan for the next. Jadi skema for the next ini adalah sebuah skema untuk mengantisipasi 5 tahun ke depan. Jangan sampai bubar jalan 5 tahun ke depan. Nah, coba lihat. Itu ada jalan simpang.
Ada ke atas. Anda lihat yang pojok kiri atas, Anda mau pilih kedokteran silahkan. Kode saya stabil. Jadi sampai 5 tahun ke depan, kedokteran itu stabil. Cuma yang namanya kedokteran anak-anak, itu papan atas di mana-mana. Nggak ada yang sederhana di kedokteran. Mau ambil komunikasi silahkan. Mau ambil psikologi silahkan. Mau ambil HI, hubungan internasional juga silahkan. Mau ambil mesin silahkan. Om, saya mau ngambil mesin. Mau masuk otomotif. Mau membuat mobil. Timbul pertanyaan saya ke siswa tersebut, ke santri tersebut. Kalau nanti mobilnya jadi mobil terbang bagaimana? Adanya di mesin atau di penerbangan? Itu yang menjadi pertanyaan saya, dan tidak sampai 5 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi kita akan mulai melihat nanti mobil terbang. Karena sekarang sudah dalam proses sertifikasi. Nggak usah jauh-jauh lah, mobil listrik. Mobil listrik itu letaknya di FTMD atau di STAI, Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Bingung lagi udah. Maju lagi satu step, teknik industri. Wah, gagah betul. Pak Agung, saya akan mengambil teknik industri. Kemudian saya kejar teknik industri atau MRI, manajemen rekayasa industri, manajemen rekayasa. Abigail bisa ditayangkan subcluster dari TI dan MRI. Ya, anak-anak bisa lihat bahwa TI itu berada di bawah itu, ada tulisan teknik industri. Jadi teknik industri itu berarti teknik industri itu mengurusi daily management, manajemen harian. Sementara yang berbau inovasi itu letaknya di atas, manajemen rekayasa industri. Sekarang berubah namanya jadi manajemen rekayasa. Inovasi. Ketika COVID berlangsung, apakah Gojek itu berubah? Berubah. Dia tidak lagi ngangkut penumpang. Dia menjemput Pak? GoFood berubah juga menjadi GoSend dan seterusnya. Bukankah itu inovasi? Guru-guru, manajemen sekolah, ketika sekolah pandemi tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk ketemu, muncullah dalam bentuk online. Bukankah itu inovasi? Online ini pun menjadi sebuah bagian yang saya cermati. Abigail bisa ditayangkan Meksiko. Kayak itu. Ya. Anak-anak bisa lihat. Yang paling atas, ini saya dapatkan di Google. Bahwa yang akan muncul sesudah COVID itu apa saja ya. Gitu. Salah satunya adalah online education. Pasti Anda bertanya-tanya, online? Lah bukankah selama ini Anda melakukan online education? Bukankah Bapak dan Ibu guru itu melakukannya melalui online education? Melalui online. Dari sini saya nggak heran ketika semester ini mulailah siswa-siswa itu mulai memilih jurusan-jurusan di ilmu pendidikan. Saya nggak heran, mereka sudah mulai membaca arah ke depan. Pak, kan COVID akan sirna. Ya sirna, tapi nggak cepat itu. Butuh waktu bertahun-tahun. Terus berikutnya lagi adalah health and wellness at home. Kedokteran tadi sudah ya, health. Wellness itu psikologi.
Berikutnya lagi, entertainment and culture. Ini, bukankah gara-gara COVID kita mencari hiburan hanya satu channel? Mungkin dua, mungkin anak-anak ya. Satu melalui TV, kedua melalui YouTube, melalui WA, melalui gadget. Itu kan entertainment and culture. Berikutnya lagi adalah logistik and supply chain. Supply chain tuh begini, nanti insya Allah jam 12 perut kita mulai keroncongan. Nah, kemudian anak-anak akan bilang sama bundanya, Bunda mulai lapar nih. Bundanya tahu itu kode keras itu. Langsung pesan GoFood. Itu yang disebut sebagai supply chain. Ada ininya Pak, ada jurusannya, ada di Unpad. Namanya untuk anak-anak IPS adalah bisnis digital, ada di Unpad. Tadi entertainment and culture yang di atas. Jurusannya apa? Pariwisata. Di mana-mana ada pariwisata. Nanti saya jelaskan satu-satu. Supply chain, bisnis digital. Terkait sama apa? Yang akan diantar oleh GoFood, itu namanya jurusannya adalah manajemen industri catering. Ada di mana? Di UPI Bandung. UPI Bandung itu adalah IKIP Bandung dulu namanya. Clear ya? Jadi ini hipotesis ke depan. Akan berangkat dari 4 titik ini. Kembangannya banyak. Bagaimana kembangannya? Mari kita kembali, Abigail, ke for the next. Anak-anak mulai disiapkan pertanyaan. Kalau enggak liwat. Maka yang kembangannya letaknya di bawah itu. Online education, online pedagogi. Kemudian transportasi laut ada di ITS. SITHS dan SITHR-ITB, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Science dan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Rekayasa. Perikanan tangkap ada di IPB. Saya baca beberapa siswa tahun kemarin dari Ibnu Hajar itu diterima di IPB. Ada fakultas kedokteran, sudah saya bilang tadi. Fakultas kedokteran itu masih stabil. Farmasi silahkan, mau ambil farmasi. Sebarannya banyak, mulai dari UI sampai dengan UNS. Anak-anak IPS juga bisa masuk ke ITS, Institut Teknologi 10 November. Ada namanya studi pembangunan. Studi pembangunan itu kalau di tempat lain namanya ekonomi makro. Jadi anak-anak IPS, anak-anak soshum, silahkan mulai melihat. IKK, ilmu keluarga dan konsumen di IPB. Ini bagus. Ini input dari menuju ke food processing. Bioenergi dan kemurgi, ini ada di ITB Jatinangor. Teknik nuklir UGM, ada di UGM. Rekayasa infrastruktur lingkungan, itu ada di ITB Jatinangor. Rekayasa infrastruktur lingkungan adalah subcluster dari teknik sipil. Abigail bisa ditayangkan? Anak-anak, saya tidak sharing tentang jawaban. Saya sharing tentang cara berpikirnya. Jadi saya ngajak cara berpikirnya. Ini teknik sipil. Subclusternya teknik sipil punya teman namanya teknik lautan. Teknik sipil punya teman namanya teknik sumber daya air. Teknik sipil punya teman namanya rekayasa infrastruktur lingkungan. Teknik sipil punya teman namanya teknik lingkungan. Teknik sipil punya teman namanya teknik sungai. Jadi seorang santri dari Ibnu Hajar ingin mengambil teknik sipil, maka dia punya peluang berapa? Teknik sipil, teknik lautan, teknik sumber daya air, rekayasa infrastruktur lingkungan, teknik lingkungan, serta teknik sungai. 6. Kalau masing-masing 6 ini ada 2 PTN, maka 6 kali 2, maka si santri tersebut memiliki peluang 12 PTN. Bayangkan. Jadi anak-anak, metode saya itu bukan memancing satu titik, bukan. Saya menjala. Saya jala aja semuanya. Keterimanya di mana, keterima yang paling cocok itu lillahi ta'ala udah buat saya lempar ke atas. Biarkan Allah yang memilihkan. Tapi kira-kira saya jala dulu semuanya ini.
mengakibatkan peluangnya menjadi meluas. Abigail, kembali lagi. Jadi anak-anak jangan memancing. Satu titik. Kalau bisa menjala. Ya, sudah. MRI, manajemen rekayasa industri tadi sudah. MKP, manajemen kebijakan publik, hanya ada di UGM. Ini bagus. Ini jurusan S2 yang di downgrade ke S1 ada di UGM. ISI itu seni Indonesia. Jadi seni rupa itu bergerak dari seni rupa ITB sampai dengan ISI Jogja. Instrumentasi. Coba lihat sekeliling Anda. Mana ada yang tidak instrumentasi, instrumentation based? Semuanya instrumentasi. Sampai depan Anda juga instrumentasi, ini gadget. Di rumah sakit, instrumentasi berubah menjadi teknobiomedis. Kemudian muncullah dalam satu semester ini robotika dan kecerdasan buatan. Ada di UNER, kemudian juga muncul sains data, muncul juga nanoteknologi. Ini dipicu oleh UNER, tapi kemudian sebarannya juga banyak. Abigail bisa ditayangkan robotika dan kecerdasan buatan UNER? Kalau sudah seperti ini anak-anak, insya Allah goal. Asal menatanya benar. Habis ini saya jelaskan tentang menata. Terus anak-anak itu terbuka ya, mindset-nya terbuka. Jangan hanya berdasarkan pikiran sendiri. Harus browsing in detail. Ya ini, robotika dan kecerdasan buatan muncul sebagai sebuah jurusan di UNER. Tapi sebetulnya ini berangkat dari sistem informasi, ini berangkat dari ilmu komputer. Jadi ilmu komputer, kalau ditambah sensor, Abigail bisa ditayangkan subcluster informatika. Ini, teknik komputer, ketika bergabung dengan sistem informasi, muncullah ilmu komputer. Ilmu komputer di UGM, FMIPA UGM, ditambah dengan sensor, menjadi kecerdasan buatan. Clear? Abigail kembali ke for the next. Sudah tinggal sedikit lagi for the next. Ya, pariwisata tadi sudah saya sebut, itu jurusan yang bagus, akan on, logistik dan bisnis digital juga sudah saya sampaikan, teknobioproses, ini pecahan dari teknik kimia, ada di UI, serta ada di Brawijaya. Abigail bisa ditayangkan teknik kimia. Nah, anak-anak bisa lihat, teknik kimia itu bukan kimia. Teknik kimia itu bahasa Inggrisnya proses engineering. Merubah bahan dasar menjadi bahan jadi. Teknik kimia. Namanya farmasi. Teknik kimia di pangan namanya teknologi pangan. Teknologi pangan lebih tajam namanya teknik. Ada di ITB Jatinangor, ada di ITS. Anak-anak mulai melihat ITB Jatinangor, ITB Ganesha, ITB Cirebon. Mulai harus melihat nomenklatur-nomenklatur yang ada. Teknik kimia punya adik di UI, namanya teknobioproses. Jadi pecahannya banyak sekali. Yang menyatakan Anda tidak diterima itu siapa? Anda tidak diterima atau Anda tidak tahu informasi ini? Atau Anda malas browsing? Jangan malas anak-anak. Dikarenakan pesertanya 1,4 juta siswa.
Begitu ada malas, makan kalibas. Jadi harus keras, rajin, persistence, militan, itu harus. Dengan demikian, for the next Abigail, kayaknya udah selesai ya. Oh ada, for the next, paling ujung, paling bawah. For the next. Kemudian 1 semester yang lalu muncullah jurusan kereta api di ITERA. Seingat saya data tahun 2020 yang masuk ITERA lebih dari 5 orang kalau nggak salah dari Ibnu Hajar. Saya baca datanya. Benar, Pak. Betul ya? Ada 8, Pak, tahun kemarin. Itu bagus. Anak ITERA itu adalah ITB-nya Sumatera. Kita tinggal aja dari dari Cilegon, Selat Sunda sampai di ITERA. Maka sekarang anak-anak pilihannya sedemikian banyaknya. Berpulang kepada Anda. Dalam konteks berpulangnya adalah tolong browsing, tolong tanya. Jangan bulet, bahasa Jawanya, di pikiran sendiri. Jangan. Pernah ada tanya sama saya, kenapa kamu nggak mau ambil teknobioproses kepada seorang siswa? Nggak mau, Saya hanya mau teknik kimia. Masya Allah. Ya sama aja teknik kimia sama teknobioproses. Aku mau ngambil ini, HI, tapi malas saya ngambil komunikasi. Lah, HI itu kan International Communication, ya sama aja. HI, komunikasi, psikologi, sastra itu sama. Apa sastra itu komunikasi? Iya, pasti komunikasi. Kalau sastra nggak komunikasi, masa diem-dieman? Lihat cara berpikirnya anak-anak ya. Jadi jangan, bahasa Sundanya jangan kekeh gitu. Jangan ngeyel. Harus in detail. Kalau ingin WA saya, WA. Tapi jangan telepon. WA teks. Insya Allah akan saya jawab. Ini selesai. Kita masuk ke yang penting adalah Abigail, kita masuk ke grading. Ini hukum pertama saya. Grading. Ada anak tanya sama saya, lebih bagus mana? HI-UI, Hubungan Internasional UI, atau HI Unpad? Sama bagusnya lah, wong saya bukan menteri. Jadi anak-anak jangan lihat bagusnya. Lebih susah mana? Lebih mudah mana tembusnya? Maka pertanyaan lebih susah, lebih sulit, atau lebih mudah, lihat di depan sekarang. Saya sudah membuatkan ini, dan saya sudah 10 tahun yang lalu saya buat, sudah saya uji sampai dengan 40 tahun yang lalu ketika saya lulus SMA. Saya dari SMA 3 anak-anak lulus tahun 1977, saya masuk ITB tahun 1978. Lihat paling atas. Tingkat kesulitan paling atas adalah ITB. Turun setengah step atau seperempat step UGM. Turun seperempat step UI. Turun lagi UNER. Turun lagi ITS. ITS itu bukan Institut Teknologi Surabaya ya, hati-hati. Institut Teknologi 10 November. Jangan sampai salah. Turun lagi IPB. Lihat ya, ITB, UGM, turun UI, UNER, ITS, IPB. Kalau saya turun satu box, muncullah Unpad, turun lagi Undip, turun lagi Brawijaya. Saya geser sedikit ke kanan, turun setengah step UNS. Kemudian setara dengan UNS, muncullah UPN. UPN ada 3 anak-anak, UPN Jakarta, UPN Jogja, UPN Surabaya. Di antara Pak Yudi yang saya hormati, di antara UPN Jakarta, UPN Jogja, serta UPN Surabaya, mana yang paling mudah ditembus Pak Yudi? Menurut saya Jogja, Pak. Tidak, Surabaya. Surabaya juga. Ya, kenapa? Karena Surabaya itu satu provinsi Jawa Timur itu longgar. Sedangkan UPN Jogja itu letaknya di Jawa Tengah ada 10 PTN. Maka kemudian nanti sesudah ini kita muncul hukum kedua, juga bisa ditayangkan, semakin ke timur semakin berpeluang.
Kalau ini adalah hukum pertama saya, namanya grading. Hukum kedua saya namanya semakin ke timur, semakin berpeluang. Abigail, bisa ditayangkan? Kita sudah mendekati akhir. Jadi anak-anak, ini hukumnya. Semakin ke timur, semakin berpeluang. Saya coba main-main lagi dengan Pak Yudi. Pak Yudi, lebih mudah tembus mana? Semarang, Malang. Semarang dengan mana, Pak Agung? Dengan Semarang dengan apa, Pak Agung? Malang. Malang. Ya. Kan tadi kata Pak Agung semakin ke timur semakin berpeluang ya? Malang, Ya, Pak. betul. Simple kan? Saya belum pernah ketemu Pak Yudi. Di tangan Pak Yudi nggak ada data. Tapi seperti itu. Jadi semakin ke timur, semakin berpeluang. Abigail kembali ke Yudi. Ini saya juga akan main-main sebentar sama Pak Yudi. Pak Yudi monitor. Siapa? Itu kan ITB paling sukar, turun ke UGM, turun ke UI, UNER, ITS, IPB. Unpad, Undip, Brawijaya, UNS, UPN, dan seterusnya. Pak Yudi, tolong sebutkan satu jurusan aja yang Pak Yudi ingin masuki. Saya mau masuk ITB. Jangan sebut ITN ya, jangan sebut ITN. Oh, Jurusannya saya mau masuk jurusan teknik biomedis. teknik biomedis. Teknik biomedis ada di ITB, ada di UGM, ada di UI, ada di UNER, ada di ITS. Di antara yang saya sebutkan tadi, manakah yang paling mudah ditembus? Ya, ITB, UGM, UI, UNER, ITS. ITS ya, Pak ya? Iya, benar kan? Nggak perlu pakai muter-muter lagi. Jadi grafik ini, skema ini memudahkan supaya jangan ada kesalahan yang ceroboh. Aku mau ngambil ekonomi. Wah, keren. Mau ngambil di mana kamu? Akuntansi pertama saya pilih di UI. Pilihan kedua saya akuntansi, saya pilih di UGM. Kan enak tuh Jogja kotanya, Nanti pilihan ketigaku SBM ITB, bubar itu. Itu kalau di bahasanya Pak Yudi, bojibeh itu, tibo siji, tibo kabeh. Karena in the same level. Jadi leveling tolong diperhatikan anak-anak. Akhirnya selesai sudah materi pokok, nanti mungkin di akhir Abigail saya diingatkan tentang menuju puncak. Sampai di sini jam 9 kurang 6 menit, saya kembali ke Pak Yudi kalau mau mulai tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Agung yang sudah memberikan prolog terkait dengan pendampingan pemilihan strategi jurusan dan juga kampus ya. Tadi ada 2 teori. Yang pertama ada teori grade dan juga teori tentang semakin ke timur semakin mudah untuk berpeluang. Ada pertanyaan Pak Agung, Yan, ini yang sering di benak saya dan mungkin di para orang tua ataupun siswa ya. Kadang-kadang antara 2 variabel nih, antara kemauan dan kemampuan. Dari kemauan inginnya jurusan A, tapi kemampuan dilihat dari nilai ataupun dari kemampuan yang lainnya, itu bagaimana kemauan dan kemampuan? Gitu Pak Agung. Pertanyaannya apa Pak? Iya, bagaimana kita bisa menyimbangkan Pak? Ya, kalau kemauan dan kemampuan Pak. Ya, ini mulai ininya suara. Nah, saya
Saya pakai grading. Saya berada di, saya ikuti grading saya, hukum pertama. Yang kedua, saya memakai cluster. Contohnya apa Pak Yudi yang bukan? Coba sebutkan Pak Yudi. Punten. Contoh, saya mau masuk matematika UI, MIPA. Tapi dari kemampuan saya, mungkin dari nilai rapot saya dari semester 1 sampai semester 5, rata-rata saya Suaranya hilang Pak Yudi. Ya udah ketahuan. Halo Pak. Ya. Iya. Saya matikan videonya ya Pak biar terdengar. Tadi contohnya saya mengambil jurusan matematika. Ya. Abigail bisa ditayangkan subcluster matematik. Abigail bisa dijelaskan, mudah-mudahan suaranya Abigail tidak lagging. Ya, di sini adalah cluster dari matematika. Di sisi kiri, ini untuk anak IPA, itu bermulanya semuanya dari penghitungan, yaitu matematika. Dari matematika, punya teman ada fisika. Kemudian ada aktuaria. Lalu yang paling mungkin masih baru ada data science. Itu untuk anak IPA. Kemudian di sisi kanan, untuk anak IPS, penghitungannya anak IPS itu akuntansi. Dari akuntansi punya teman lagi namanya bisnis digital. Ya, gitu Pak. Abigail bisa dijelaskan memakai grading tentang matematika, statistika dan seterusnya pakai grading. Matematika. Ya, Abigail bisa dijelaskan matematika dari UI. Oh Pak, suaranya putus-putus. Abigail, tadi kan menjelaskan tentang matematik. Jika siswa tersebut mengambil matematik, turunnya kemana? Oh. Misalnya saya maunya matematika di UI. Kursornya diarahkan, kursornya. Misalnya saya maunya matematika UI. Tapi untuk lebih aman, kemudian juga dengan pertimbangan nilai saya, kalau saya turun. Misalnya ada di Unpad atau di Brawijaya. Tapi rasanya kalau di Pajajaran Unpad itu masih rawan karena masih dekat dengan Jakarta. Jadi mungkin ke Undip atau ke Brawijaya, atau mungkin malah turun lagi ke UNS, UPN, atau UNSUD, dan lain-lain. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Yudi. Baik, Pak. Dengan demikian, anak-anak bisa melakukan pemilihan. Baik, Pak Agung. Kita buka pertanyaan dari kolom chat ya, Pak. Ya. Yang pertama dari Abu Raffi bertanya, untuk tingkat kesulitan perguruan tinggi yang ditayangkan, apakah berlaku untuk secara umum atau jurusan untuk IPA saja, Pak? Berlaku untuk umum. IPA dan ya, Pak Agung. IPA dan IPS.
Oke, berlaku berarti untuk IPA dan IPS. Selanjutnya dari Syafira. Assalamualaikum Pak, subklaster pendidikan kedokteran di Pulau Jawa di universitas mana yang probabilitas yang relatif tinggi untuk santri HBS, Pak? Pendidikan kedokteran, Pak. Pelan-pelan bisa ditayangkan. Siapa tadi yang dari Syafira Labibah. Assalamualaikum. Apa subklaster pendidikan kedokteran di Pulau Jawa di universitas mana yang probabilitas yang relatif tinggi untuk santri HBS? Gini, Safira yang begitu itu bertanya tentang kedokteran, maka saya pasti ingin kedokteran tidak ada yang tidak berada di atas, nyaris semua di atas. Lihat struktur yang ada. UI, UGM itu papan atasnya kedokteran. Turun ke UNER, turun lagi FK Inter UI, FK Inter UNER, FK Inter UGM. Kemudian diputar Undip, Unpad, UIN Jakarta, UNS, Brawijaya, UGM Jakarta, Universitas Negeri Jember, Undip. Jadi begitu Syafira dan FK di Pulau Jawa, bersiaplah melihat kepada FK UNED, Universitas Negeri Jember, FK Untirta, Universitas Negeri Tirtayasa, Cilegon, Serang, serta Universitas Sudirman, FK-nya. Itu adalah probabilitas tinggi di Pulau Jawa. Jadi pasti di pojok-pojok. Atau harus nyebrang, yaitu ke Unhas, atau ke Bali, atau PTN wilayah Barat. Abigail, PTN wilayah Barat mulai dari Unsri, Andalas, USU, Unsiah. Yang paling besar di FK Sumatera itu adalah Unsiah. Yang paling nyata adalah Andalas di Padang. Jadi, Syafira, tidak ada FK yang berada di posisi menengah. Semuanya adalah di atas. Yang berikutnya lagi, tidak ada FK posisi pilihan kedua. Kecuali yang saya ini. Abigail kembali lagi struktur FK. Sesudah Bali tentu ada Universitas Haram. Sesudah pakai wilayah Barat tentu ada universitas di pesisir timur seperti Universitas Riau. Kemudian ada beberapa PTN Kalimantan di Tanjung Pura, Lambung Mangkurat, itu khusus FK ya. Samratulangi. Begitu FK bersiaplah menyebar. Syafira sudah bagus, pinter, sudah mulai melihat posisi pojok dari FK. Demikian Pak Yudi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Ada pertanyaan kembali dari Umu Irfan. Assalamualaikum Pak, mau tanya, untuk manajemen rekayasa industri, apakah untuk IPA atau IPS? IPA. Apakah tidak sebaiknya S1 sambil teknik industri dan S2-nya ambil manajemen rekayasa industri, Pak? Betul. Abigail bisa ditayangkan peminatan? Betul. Jadi ibu atau bapak? Ibu, Pak. Ibu tadi melihatnya di depan. Saya ingin menambahkan informasi saja terkait SNMPTN. Ada yang disebut sebagai peminat ITB. Jadi bisa memilih jurusan MRI melalui SNMPTN. Bisa dibaca, Ibu mohon yang paling atas adalah manajemen rekayasa. Jadi MR itu dipilih melalui
Nathan, posisinya Ibu sudah benar. Tetapi kalau itu dia kan miliknya FTI, Fakultas Teknik Industri. Kalau nanti masuk ke FTI bisa memilih STM. Mohon maaf Pak Agung, suaranya agak kecil. Suara saya sekarang bagaimana? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi betul Bu, begitu mulai melihat salah satu jalur adalah melalui SNMPTN, yaitu yang sebagai jalur peminatan ITB. Tetapi juga jangan khawatir, kalau anak ibu tembus insya Allah SBMPTN FTI, Fakultas Teknologi Industri, nanti di dalamnya ada jurusan teknik kimia, ada jurusan teknik industri, ada jurusan fisika teknik, dan salah satu yang lain lagi adalah jurusan manajemen rekayasa. Kalau ibu bertanya, apakah S1 TI, S2 MRI, itu tergantung kepada pilihan ibu. Tetapi S1 MRI, S1 manajemen rekayasa juga sudah bisa sebetulnya. Saya malah menyarankan S2-nya nanti di NTU, yang disebut sebagai School of Innovation. Karena innovation itu adalah dasar dari, karena inovasi itu akan menuju kepada ke depan nanti, 5 tahun lagi, for the next. Demikian Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Abu Zuhair. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada sistem zonasi di penerimaan perguruan tinggi? Terima kasih. Zonasi SNMPTN by regulation tidak ada. Jadi tidak ada, sebetulnya tidak ada. Apakah di SBMPTN tidak ada? Lebih tidak ada lagi. Di Mandiri lebih tidak ada lagi. Jadi silahkan dipilih mulai dari SNMPTN, SBMPTN, serta Mandiri. Demikian Pak Zubair. Baik Pak Agung, pertanyaan dari Ibu Muzaki. Pak Agung, anak saya jurusan IPA, keinginannya mengambil bisnis. Pak Agung tadi bilang kalau linjur akan diperketat. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu ya Pak? Gampang. Ambil aja sekolah bisnis di IPB. Institut Pertanian Bogor. Di Institut Pertanian Bogor itu, Bapak Muzaki ya? Atau Ibu Muzaki tadi? Lupa. Ibu Pak, Ibu. Ibu Muzaki, di IPB itu, Institut Pertanian Bogor, ada namanya sekolah bisnis. Ada jurusan manajemen. Ada jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat. Ada jurusan ekonomi syariah. Yang boleh dikatakan bernuansa Soshum, bernuansa IPS, tetapi Institut Pertanian Bogor hanya menerima IPA. Di sisi lain, maka ini mumpung anak-anak IPS sedang tutup kuping, maka anak-anak IPA yang akan ke Institut Pertanian Bogor nggak punya kompetitor. Lenggang kangkung ke IPB. Itu yang menjadi dasar strategi saya. Demikian Pak Yudi. Baik, Pak Agung. Selanjutnya dari Abu Yusuf. Pak Agung mohon diceritakan biaya-biaya di kelas internasional seperti apa? Ini, biaya akan saya kirimkan ke Pak Yudi, asal Pak Yudi mengingatkan saya. Baru tadi pagi saya mendapat kiriman berbagai biaya, baik di reguler maupun kelas inter. Tetapi sebagai dasar ke Pak Yusuf, anak saya kan di kelas inter. Itu kalau di anak saya, SPP-nya, saya kan tergantung Menteri Keuangan yang ada di rumah, Pak. Tapi saya dengar-dengar biaya SPP-nya 30 per semester. Ada biaya yang lain nggak? Ada. Ketika nanti keluar negeri, entah single degree, entah double degree. Yaitu itu pun SPP-nya nyaris berada di sekitar 60-80. Abigail bisa ditayangkan Amsterdam. Kemudian nanti tergantung kepada living cost. Living cost ini yang beda-beda. Sorry? Saya cari dulu. Ya. Oke. Jadi living cost ini yang beda-beda. Kalau apakah Pak Yusuf
akan mengambil Kuala Lumpur tentu lebih murah dibandingkan kalau ngambil Singapura. Tetapi tuition fee-nya, SPP-nya sama. Kalau saja nanti Pak Yusuf melalui Pak Yudi ingin tanya in detail tentang Malaysia, saya baru saja, saya sudah ke Malaysia, saya sudah datangi universitasnya Pak, mulai dari Kuala Lumpur sampai dengan Johor Bahru. Nah, saya punya data, apa jenenge ya, agency. Nah, saya surprise karena ternyata biaya kuliah di UKM serta di satu lagi apa, Putrajaya UPM itu relatif lebih, artinya tidak relatif sama lah sama kelas inter di Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting. Jadi Pak Yudi mohon saya diingatkan tentang biaya. Siapa? Tolong lagi saya tentang kodenya Kuala Lumpur gitu. Nanti saya kirimkan kartu namanya. Nah, ini contoh anak saya berada di Amsterdam Applied Science, satu semester 60 juta. Yang mahal itu kalau di Amsterdam, Pak Yusuf, itu adalah kosnya mahal. Satu bulan tuh 15 juta. Kalau yang lain nggak mahal tempat kos. Kecuali kalau Pak Yusuf ambil Australia mahal. Jadi seyogianya ambil di paling rendah di Malaysia, kemudian mulai Eropa Barat, Amerika relatif mahal, Jepang relatif mahal. Demikian Pak Yudi, Pak Yusuf. Saya kembali ke Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan dari Abu Amar, semakin ke timur semakin berpeluang. Bagaimana dengan daerah yang tidak masuk di dalam kelompok universitas yang telah disebutkan oleh Pak Agung atau tingkat kesulitan? Contoh Universitas Hasanuddin yang mempunyai program pendidikan teknik perkapalan dan kelautan. Bagaimana peluangnya untuk masuk, Pak? Pinter ini. Pak Amar itu pertanyaannya sudah Pentium 5 itu. Jadi Pak Amar jeli. Perkapalan itu ada 5 Pak Amar. 1 di ITS, 2 di Undip, 3 di UI, 4 di UPN Jakarta, 5 di Unhas. Pertanyaannya adalah, di antara 5 itu, manakah yang paling longgar ditembus? Cuma tersisa 2, Pak. Kalau nggak UPN Jakarta atau Undip, satu lagi Unhas. Itu yang saya maksud semakin ke timur, semakin berpeluang. Mudah-mudahan suara saya terdengar, Pak Yudi. Pak, terdengar, Pak, terdengar. Ya. Jadi Pak Amar, pilihan ke Unhas, perkapalan, itu bagus. Pilihan yang affordable, yang dapat diraih. Sementara mereka kompetensinya kuat di perkapalan. Demikian, saya kembali ke Pak Yudi. Baik, Pak, terima kasih. Pertanyaan dari Fahri. Assalamualaikum, Pak. Ingin bertanya untuk jurusan IPA, jurusan apa saja yang memperbolehkan buta warna sebagian? Gini, siapa tadi namanya, Pak Yudi? Fahri, Pak. Fahri. Fahri itu santri ya? Iya, Pak. Fahri, saya akan kirimkan via Pak Yudi. Tapi Pak Yudi mohon mengingatkan saya, kalau enggak saya lupa nanti. Tentang kodenya adalah buta warna. Fahri, saya akan kirimkan, tapi Fahri, mohon difahami juga. Yang namanya Agung Usadi itu, Fahri, itu juga buta warna. Saya buta warna, Fahri. Saya color blindness. Jadi saya satu geng sama Fahri. Demikian Pak Yudi. Baik, terima kasih. Mohon informasi sedikit, Pak. Kita di teknik perkapalan di Universitas Indonesia ada alumni kita juga, Pak. Siap. Nah, itu baik. Bisa ditembus melalui paralel PPKB. Iya, Pak. Kita di jalur diterima di SBMPTN, Pak. Cocok. Baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Atola Rafid. Pak Afan, Pak. Oh, ini nomor Pak Agung ya. Pak Agung, mohon dijelaskan turunan dari MIPA Biologi, Pak. Dari Abu Yusuf, ya. Tadi Abu Yusuf sudah ya? Atala. Kalau Atala tadi, mohon maaf, Pak. Minta nomor Bapak, nanti akan saya share. Mungkin Abu Yusuf, Pak.
turunan dari jurusan biologi, Pak? Biologi kita punya nggak, Abigail? Tapi kalau boleh saya jawab, tanpa melalui Abigail, biologi itu satu, seluruh jurusan biologi. Dua, yaitu jurusan-jurusan yang berbunyi mikrobiologi. Ada di ITB, ada di UGM. Cuma satu-satunya yang mikrobiologi untuk farmasi, untuk teknologi pangan, itu ada di ITB. Yang di UGM namanya mikrobiologi pertanian. Yang berikutnya lagi adalah, sorry, Abigail pinter. Ini, saya malah lupa. Tadi siapa yang mau tanya itu ya? Pak, siapa ya tadi? Abu Yusuf, Pak. Nah, ini pilihannya seperti kalau bisa ditambah satu lagi adalah jurusan-jurusan, semua jurusan yang bernuansa pertanian di IPB, Institut Pertanian Bogor. Kenapa saya biologi ini saya garis bawahi? Karena biologi itu, Bapak, Ibu, masuk ke for the next. Seperti contohnya SITHS, mikrobiologi. Itu kan akan berhadapan dengan vaksin. Vaksin ini prosesnya masih panjang, jadi mikrobiologi itu menjadi penting. SITHR itu ada teknologi pasca panen. Teknologi pasca panen itu hubungannya dengan Indomie, dengan Supermie, dengan instant noodle. Dalam konteks instant noodle itu kan bahan dasarnya gandum. Emang di Indonesia ada gandum? Nggak ada. Berarti import. Berarti masuk ke pabriknya harus tidak boleh basi, tidak boleh kadaluarsa. Maka muncullah teknologi pasca panen. Demikian Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan dari Umu Abian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya ingin memilih jurusan HI, pilihan pertama Unpad ya, di kampus Unpad, pilihan kedua Undip. Apakah strategi tersebut sudah tepat atau ada masukan lain dari Pak Agung? Sebagai pertimbangan, alhamdulillah anak saya punya sertifikat tahfiz Quran 5 juz. Semoga bisa lebih sebagai syarat pengajuan jalur prestasi. Apakah anak saya berpeluang? Pak Agung. Yang pertama, Abigail bisa ditayangkan, kita masuk dulu ke teorinya. Abigail subcluster HI. Seru nih Pak Yudi, pertanyaan-pertanyaannya. Siapa? Makin banyak Pak pertanyaannya Pak. Ya, bagus. Ini HI, yang namanya HI, hubungan internasional di anak-anak, itu apa jenenge? Lengket. Sukar sekali mereka membedakan jurusan HI sama Kementerian Luar Negeri. Padahal itu kan berbeda. Jadi seakan-akan dalam bayangan mereka, HI itu adalah Kementerian Luar Negeri, harus jadi diplomat. Nah, ini repot urusannya kalau sudah sampai sini. Maka, kalau lengket seperti itu, antara HI dengan Kementerian Luar Negeri dengan diplomat, maka saya mengenal HI itu ada 4. Yaitu HI UI, HI UGM dengan Bu Retno sebagai ikonnya, kemudian HI UNER, dan berikutnya adalah HI Unpad. Jadi ada 4 ya, 4 PTN. Kemudian sementara diplomat itu HI itu punya teman namanya komunikasi. Ada di UNER, Udayana, dan seterusnya. Punya teman namanya perdagangan internasional. Ada di Unpad, Unsud, dan seterusnya. Ada teman namanya sastra. Abigail bisa ditayangkan HI ketika saya di Meksiko?
Halo Pak Agung. Bentar, Abigail bisa ketemu? Lanjut aja Pak. Saya file lama itu. Ya. Jadi ketika saya ke Meksiko, saya menginap di KBRI, saya ketemu diplomat Indonesia yang bekerja di UN. Nah, ternyata latar belakangnya itu bukan HI. Latar belakangnya malah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya UI. Sehingga tadi bahwa HI bisa didekati melalui komunikasi, bisa didekati melalui sastra, bisa didekati melalui perdagangan internasional. Demikian Pak Yudi. Kalau ditanya tadi apakah sudah benar antara UNPAD dan UNDIP, ya. UNPAD ke UNDIP mulai berbeda. Gradingnya. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan, kalau pilihan di KU ya, KU itu apa ya Pak? KU, Unsud, sama KU Unram sudah pas ya? Berapa nilai minimalnya? Unsud sama Unram. Abigail, bisa KU, di Pak. Berapakah passing grade tahun 2019 untuk Unsud kedokteran umum, serta berapakah untuk Unram, Universitas Mataram di Pulau Lombok? Paling nggak Unsud aja dulu. Saya buka dulu filenya. Ya. Unsur Di 700. saya, Unsud kedokteran 704. Jadi anak-anak untuk memasuki Unsud nilai TO-nya minimum harus mendekati 700 atau melintasi 700. Kalau Unram berapa ya Abigail ya? Satu lagi apa Pak? Universitas Mataram. Unram. Mudah-mudahan ada. 689. Berapa? 689. Jadi, Pak Yudi, Unsud sama Unram saja berbeda signifikan. Yang satu 689, yang satu 704. Jadi kembali lagi ke statement saya tadi ke siapa tadi yang tanya, bahwa kedokteran itu memang beda-beda tipis semuanya. Demikian Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya dari Abu Gibran. Assalamualaikum, bagaimana subcluster teknologi informasi Pak? Abigail bisa ditayangkan? Sistem informasi. Ini ada 44 pesan lagi Pak yang belum terbaca. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya akan bacakan satu persatu. Jadi kalau nanti ada yang tidak terbaca, mohon maaf. Nanti mungkin kita bisa diskusi di lain waktu ataupun pertemuan berikutnya. Nah ini posisinya, subclusternya. Ilmu komputer itu memadu antara teknik komputer dan sistem informasi. Ilmu komputer ini pecah lagi menjadi robotika dan kecerdasan buatan. Ada di UNER. Maka ada 1, 2, 3 ditambah kecerdasan dan robotika dan kecerdasan buatan di UNER jadi ada 5. Ada 4, sorry. Kemudian tinggal dilihat satu-satu. Teknik komputer ada di mana saja, ilmu komputer ada di mana saja, sistem informasi ada di mana saja. Relatif yang namanya komputer itu ada di mana-mana. Jadi jangan terlalu khawatir. Cuma tadi semakin ke timur, insya Allah semakin berpeluang. Demikian Pak Yudi. Baik Pak. Pertanyaan dari Rangga. Assalamualaikum. Izin bertanya, terkait kelas internasional, apakah kelebihan dan kekurangan kelas inter single degree dibanding S1 reguler? Mohon diceritakan juga terkait dengan program kelas internasional karena saya tertarik. Terima kasih Pak. Jadi kelas inter ada 2. Single degree atau double degree. Single degree
hanya 1 semester di luar negeri. Jadi semacam student exchanges. Kemudian single degree itu universitasnya boleh memilih, asalkan berada di atas levelnya UI atau berada di levelnya Indonesia lah, paling nggak gampang ngelihatnya seperti itu. Kalau double degree itu nyaris 2 semester atau 3 semester di luar. Ijazahnya 2. Ijazah universitas yang mengirimkan dan ditambah dengan universitas tujuan. Regionnya itu berada di Australia, Jepang, Eropa Barat, Amerika Barat. Itu regionnya. Kalau siapa tadi tanya? Kalau ditanya apa kelebihannya, saya berada di mazhab internasionalisme. Karena saya duga tidak lama lagi Indonesia akan borderless. Foreigners akan masuk, ekspatriat akan masuk. Pertanyaan saya ke anak-anak kita, Pak Yudi, siapkah mereka head to head dengan para foreigners? Maka tugas kita, Pak Yudi, saya ngajak-ngajak Pak Yudi ini jadinya, untuk SDM. Sehingga mereka siap menghadapi para foreigners. Atau nanti sebaliknya, kita, anak-anak kita yang harus menjadi diaspora. Berkembang di tempat lain. Demikian Pak Yudi. Baik Pak. Pertanyaan dari Umu Anas. Assalamualaikum, mohon saran Pak Agung untuk sistem informasi bila pilihan pertama di UB, untuk pilihan kedua yang sejenis atau secabang sebaiknya di mana ya Pak? Terutama untuk SMPTN kan pilihan keduanya diminta untuk yang seprovinsi dengan sekolah, dalam hal ini Jabar. Terima kasih Pak. Kalau Ibnu Hajar itu posisinya DKI Jawa Barat, apa Pak. Jawa Barat ya? Oh, Jawa Barat. Jadi tadi ada ibu yang bertanya, apakah Brawijaya sebagai pilihan pertama, pilihan keduanya di mana ya? Kan gitu ya, atau salah satu pilihannya. Bisa juga Brawijaya jadi satu-satunya pilihan, Bu. Nanti saya mohon izin Pak Yudi meluruskan saya. Satu-satunya pilihan juga bisa, nggak ada masalah. Ambil aja Brawijaya saja sudah. Karena kalau Ibu tanya turunnya kemana di Jawa Barat, maka saya tidak berani menyatakan UI, UPN Jakarta, UIN, atau UNJ dalam konteks terkait dengan posisinya Brawijaya. Itu Jakarta. Kalau Jawa Barat, mungkin saya akan mulai mengidentifikasi UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, IKIP Bandung, atau Universitas Siliwangi yang berada di Tasikmalaya. Tapi Ibu pasti akan geleng-geleng kepala. Jadi saya mengusulkan tetap ambil aja Brawijaya sebagai satu-satunya pilihan di luar wilayah asal SMA. Demikian Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya bisa melayani hanya satu pertanyaan untuk satu orang ya Pak, karena pertanyaannya banyak, jadi kita batasi satu orang untuk satu pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Sony. Assalamualaikum Pak Agung, anak saya tertarik jurusan planologi. Universitas mana yang masuk peluang dari HBS dengan rata-rata 85 dan apakah pilihannya sebaiknya di satu jurusan? Ini, planologi, itu tadi Bapak yang tanya pasti seangkatan sama saya itu. Jadul. Kalau di sekarang namanya PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. PWK di ITB itu termasuk papan atas. Kalau Bapak tanya dengan nilai rapot segitu, saya sebetulnya nggak punya data. Bentar. Mudah-mudahan nggak punya, tapi saya coba buka datanya. Betul, nggak ada. Jadi saya tidak SAPPK adanya, SAPPK di sebuah SAPPK di sebuah SMA yang pernah berapa tahun lalu memilih SAPPK, rata-rata raportnya 88,23.
Itu kalau pakai jalur SNMPTN. Kalau Bapak tanya manakah yang paling berpeluang dalam konteks SNMPTN, semakin ke timur. PWK akan kita temukan sampai dengan Brawijaya. Demikian Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya dari Farel. Assalamualaikum Pak, mau tanya, untuk santri HBS yang ingin masuk jurusan teknik geologi, passing grade ataupun peluangnya untuk jurusan teknik geologi itu kira-kira seperti apa ya Pak? Tolong penjelasannya. Terima kasih dari Farel. Gimana? Nggak tahu nih, PTN? Pak. Mungkin ada jurusan geologi di mana saja kali Pak kampusnya. Geologi ada di mana saja, ada di UI, ada di Geologi ya Pak? Sorry? Geologi. Iya, geologi Ya. ada di UI, ada di ITB, ada di Unpad, ada di Undip, ada di UPN Jogja, ada di UGM, ada di Brawijaya. Yang mana? Ya. Kalau passing grade-nya paling tinggi di mana Pak? Kalau Ya, geologi. kalau paling tinggi ya ITB. Kan paling barat itu. Baik Pak. Selanjutnya dari Abu Ode. Assalamualaikum Pak Yudi. Terkait tes ke IPS, kami agak kesulitan meyakinkan Ananda untuk tetap memilih IPA sebagai pilihan utamanya. Jika berminat ke hukum, apa yang mesti dipersiapkan? Universitas mana yang paling besar peluangnya? Hukum. Begitu linjur, saya tidak dalam posisi menganjurkan. Tetapi kalau ditanya bagaimana cara kita menembus hukum, maka saya menyarankan melalui IUP UGM, International Undergraduate Program UGM, kelas internya UGM. Atau melalui IUP Undip, kelas internya Undip. Atau melalui IUP UNER, kelas internya UNER. Ini posisi IUP UGM. IUP UGM tidak kenal IPA atau IPS. Yang tadi bertanya, dapat dilihat bahwa hukum terletak di papan tengah. Semakin ke atas semakin sukar, semakin ke bawah semakin cair. Hukum di posisi tengah. Tidak ada pertanyaan matematik, tidak ada pertanyaan sosiologi, tidak ada ujian geografi, tidak dikenal IPA atau IPS. Yang ditanya adalah GMST serta ASEP. Demikian Pak Yudi. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Umu Algi. Assalamualaikum Pak, mau tanya apakah benar peluang kerja teknologi pangan bersaing ketat dengan teknik kimia? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Abigail bisa ditemukan teknik kimia? Sudah pasti bersaing, ketat. Lawang saudaraan kok antara teknik kimia dengan teknologi pangan. Coba aja lihat ini subclusternya. Saudara itu. Jadi sebuah pabrik pangan bisa dimasuki oleh teknik kimia, bisa dimasuki oleh teknologi pangan. Namanya contoh susu SGM deh, contoh susu Ultrajaya. Itu pasti teknik kimia bisa masuk, teknologi pangan bisa masuk. Di ITB sekarang muncul teknik pangan. Lebih bagus lagi, baru saja muncul berapa hari yang lalu teknik pangan di ITS. Kenapa saya sebutkan jurusan-jurusan baru? Karena itu yang lebih berpeluang. Kan nggak ada yang tahu. Webinar ini aja yang baru tahu bahwa teknik pangan ITS muncul. Asal jangan kasih tahu yang lain, nambah-nambahin kompetitor. Demikian Pak Yudi. Siap Pak. Mungkin rahasia kita aja ya Pak ya. Iya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya dari Kemal. Assalamualaikum Pak. Untuk pemilihan PTN yang resmi dari LTMPT itu kan ada SN, SBM, dan Mandiri. Nah, bagaimana strategi untuk memilih PTN dari masing-masing jalur tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ya tadi, semakin ke timur semakin berpeluang. Udah begitu aja saya. Semakin ke timur semakin berpeluang. Nanti, siapa tadi nama Pak Yudi? Kemal Pak. Nanti Mas Kemal atau Pak Kemal itu juga ketemu yang lebih jelimet lagi, lebih apa?
lebih tidak dilihat lagi. Contohnya, UNER punya kelas di Banyuwangi, UNPAD punya kelas di Pangandaran, Brawijaya punya kelas di Kediri. Kan semakin tidak dilihat. Vokasi IPB punya kelas di Sukabumi. Udah, itu jadi strategi saya. Strategi saya jelas. Semakin tidak diperhatikan orang, semakin berpeluang. Nah, yang tidak diperhatikan tadi yang di dalam skema for the next ada yang pojok kanan bawah. Itu nyaris sampai sekarang belum dilihat. Demikian Pak Yudi. Terima kasih Pak. Selanjutnya izin bertanya Pak dari Umu Akmal. Pak Agung tadi menyarankan untuk menjala bukan memancing. Apakah berlaku juga dengan SNMPTN dengan adanya ketentuan track record kalau tidak diambil? SNMPTN lain. SNMPTN itu satu harus diambil. Maka di SNMPTN, mazhab saya adalah ambillah SNMPTN yang paling disukai. Udah gitu. Supaya jangan menyesal. Kalau nanti diterima kita ambil sebuah jurusan, ternyata kita nggak mau ke situ. Ah, repot urusannya nanti Ibnu Hajar ini bisa di blacklist 2 tahun. Jadi anak-anak harus ambil yang paling disukai di SNMPTN. Habis itu, mulai hari Senin besok, Senin malam, tolong lupakan SNMPTN. Kita maju lagi ke SBMPTN. Demikian. Pak Yudi. Iya Pak. Terhitung sesudah kita melakukan webinar ini, segala informasi saya akan share melalui Pak Yudi ya. Siap, nanti Pak. Mohon izin men-share ke para orang tua. Siap, jadi, Pak. bukan WA Group, tapi hub-nya ada di Pak Yudi. Siap. Ya, terima kasih Pak Yudi. Pak. Pertanyaan, Assalamualaikum Pak Agung. Anak saya dapat PPKB UI, tapi jurusan yang dia mau nggak ada di situ. Mau FKG, Pak. FKG adanya di TS. Abigail bisa ditayangkan pensil PPKB dan pensil TS. Bukan dapat dong, berminat. Oh, dapat PPKB ya. Dapat PPKB tapi tidak ada. Ya, tidak ada FKG, Pak. Ada Apakah FKG. tetap diambil PPKB-nya atau tidak? Saya usul geser ke TS. Ini posisi prediksi saya. Dengan tabel pensil ini, semakin ke bawah, semakin berpeluang. Semakin ke atas, semakin sukar. Abigail yang talent scouting kedokteran gigi belum masuk ya? Belum, Pak. Ya, belum. Jadi mohon Pak Yudi mengingatkan talent scouting itu ada FKG kalau saya tidak salah. Baik, Pak. Ini anak-anak akan melihat dari atas ke bawah semakin cair. Pak Yudi juga dapat melihat dari atas ke bawah itu jurusan-jurusannya semakin tidak terkenal. Semakin ilmu-ilmu dasar. Demikian. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Umu Akbar. Pak Agung, passion anak saya adalah otomotif. Sementara jarang sekali PTN yang membuka prodi teknik otomotif. Apakah jurusan teknik mesin adalah pilihan yang tepat? Betul. Betul. Bisa ditayangkan 5 variabel. Jadi begitu otomotif, ambillah mesin. Tetapi saya ingin cerita sedikit ke ibu yang tadi mengambil otomotif, yang anak yang mengambil otomotif. Saya setuju dengan mengembangkan minat anak. Saya punya strukturnya. Ya, ini Bu. Jadi sekarang saya pribadi mengedepankan yang nomor 1 adalah minat. Nomor 2 baru peluang. Jadi kalau Ibu mau ngambil mesin, mau ngambil otomotif, ambillah di mesin. Mesin bertebaran mulai dari Jakarta sampai dengan Malang. Coba juga cek juga Udayana. Demikian Pak Yudi. Baik, Pak Agung. Pertanyaan berikutnya dari mohon maaf tadi mana ya?
Pertanyaan dari Mudofar. Assalamualaikum Pak. Manajemen bisnis internasional untuk universitas mana yang peluang lebih besar? Dan kalau dual degree, apakah tersedia di Kuala Lumpur? Ini IPA apa IPS ya? Mudofar itu dari IPS, Pak. Kalau di IPS, kelas internasional, manajemen bisnis, ada di ITB, SBM ITB, ada di UI, ada di UGM, satu lagi yang jarang terdengar, tapi menurut saya bagus, ada di ITS. Nah itu yang kalau boleh saya usul, tolong lihat MB ITS, Manajemen Bisnis ITS. Kalau yang di Kuala Lumpur, apakah ada kelas inter? Saya agak ragu menjawabnya, kelas inter di dalam kelas inter. Nah kan saya bingung tadinya tuh. Padahal kalau kita ke Kuala Lumpur kan kita sudah masuk ke kelas internasional. Apakah ada kelas inter lagi? Tapi nanti coba kita lihat ya. Ini pertanyaan bagus, saya coba lihat nanti brosurnya. Apakah ada ininya lagi, ada keluar Malaysianya lagi gitu. Demikian Pak Yudi. Baik Pak. Selanjutnya dari Umu Zikri Dava. Assalamualaikum. Untuk jurusan DKV dan turunannya di PTN apa saja yang ada? Tolong dibantu infonya. Dan bagaimana peluang kerja 5 tahun ke depan? DKV Pak ya. Abigail bisa ditayangkan seni rupa? Ini posisi DKV. DKV ada di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, ada di Seni Rupa ITS, ada di ISI Jogja, ISI Solo, ISI Denpasar, ada di UPN Surabaya, ada di UNS, ada di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ini PTN-PTN-nya. Abigail bisa ditayangkan ISI Jogja. Ini, ISI Jogja relatif lebih luas, lebih aneka jurusan-jurusannya dibandingkan dengan FSR di ITB. Ada Fakultas Seni Rupa, ada Fakultas Seni Pertunjukan, ada Fakultas Seni Media Rekam. Saya duga DKV letaknya di, kalau nggak Fakultas Seni Rupa, mungkin di Seni Media dan Rekam. Nah, dalam konteks seni rupa, kalau saya tidak salah, sekarang ini sudah keluar soalnya untuk SNMPTN. Kalau saya tidak salah dengar tadi malam soalnya bunyinya adalah, lupa saya. Sebutkan ini nih. Oh ya, ini bunyinya tadi malam soalnya. Tolong gambar superhero sedang menanggulangi banjir. Suruh gambar itu. Terus tolong gambar dalam satu tatanan estetik semangka, pisau, dan telur. Abigail bisa ditayangkan contoh portofolio produk seni rupa? Begitu seni rupa, Pak Yudi, saya nggak bisa juga main-main seperti kedokteran. Kedokteran, seni rupa itu sangat detail. Ini contoh gambar yang mau masuk ke seni rupa. Ini tahun 2019 dan anak ini masuk ke seni rupa ITB, FSRD, dan sekarang malah mengambil produk desain. Kalau Ibu tanya bagaimana di kafe, Abigail bisa kembali ke for the next. Di dalam skema for the next saya tidak menempatkan DKV sebagai masa depan. Saya menempatkan produk desain. Satu lagi yang belum muncul sampai sekarang adalah jurusan manajemen seni. Hanya ada di ISI. Jadi kalau Ibu terbang ke Abu Dhabi, Ibu terbang ke Changi, Singapura, kemudian Ibu menyatakan bahwa waduh airportnya keren. Itu sebetulnya apanya yang keren? Interiornya, produk desainnya, atau apanya? Dan itu kalau dikemas jadi satu, namanya manajemen seni. Abigail, satu kali lagi, tolong tayangkan posisi seni rupa yang berada di atas ITB.
Jadi FSR di ITB sekarang posisinya di puncaknya ITB. Hati-hati dengan memilih seni rupa, karena itu berada di posisi puncak. Jadi seni rupa itu tidak hanya kita menggambar saja Pak, tapi desain. Oh iya. Jadi luas ya Pak ya? Ya, malah diisi kita itu muncul jurusan musik. Ada jurusan-jurusan lain, ini contohnya. Abigail bisa dibacakan. Kedokteran UGM adalah, nggak kebaca saya. Kedokteran UGM adalah prodi tersulit dimasuki di kategori Saintek dengan nilai rataan UTBK 642,53. Sedangkan FSRD ITB menjadi yang tersulit dimasuki di Sosum dengan nilai rataan 638,86. Nah ini, jadi FSRD ITB itu puncaknya ITB sekarang. Yang lebih sadis lagi, saya nggak ngerti berapakah bobot antara nilai tes dengan bobot portofolio produk. Portofolio produk lah ini yang menjadi bagian tersukar di seni rupa. Saran saya, bawalah hasil menggambar anak ibu ke bimbel seni rupa dan mohon diberikan opini atas gambar anak ibu. Demikian Pak Yudi. Iya Pak. Selanjutnya dari Pak Fajar. Pak Agung, tadi Bapak sudah sampaikan kesulitan PTN di mana paling timur paling longgar. Namun ada pula tingkat keketatan universitas dari SMPTN dan UTBK yang justru dari UB di SMPTN paling ketat. Bagaimana menghubungkan kedua tersebut, Pak? Dari Pak siapa ya? Saya lupa. Dari Pak Fajar, Pak. Pak Fajar, ini pertanyaannya P5 ini. Ini Pak Fajar. Saya nggak khawatir Pak Fajar. Anak kita itu masuk ke sebuah PTN dengan perbandingan tingkat keketatan 1:150. Saya nggak khawatir. Saya agak khawatir kalau anak kita itu masuk stay ITB dengan tingkat keketatan hanya 1:6. Ini yang saya khawatir. Kenapa? Jangan-jangan 6-nya itu isinya piranha semua. Jangan-jangan 170 tadi, 1:170, itu 170 isinya mujair. Maka saya nggak khawatir yang 1:170. Maka Bapak Fajar, saya tidak menggunakan tingkat keketatan. Saya menggunakan passing grade. Karena tingkat keketatan tadi dapat menjerumuskan. Saya khawatir dengan 1:170. 1:170. Itu enteng itu, 1:6 stay ITB. Stay ITB kan letaknya di langit passing grade-nya. 900-an. Nah ini yang dapat saya haturkan ke Pak Fajar. Adapun tingkat keketatan itu sebetulnya menurut saya sih, itu bagian dari tata santun antar PTN. Kalau diungkapkan pakai passing grade sudah kebentuk grading yang tadi saya buat. Demikian Pak Yudi. Baik Pak, kita bacakan 3 pertanyaan lagi ya Pak. Nah, monggo. Selanjutnya dari Umu Aulia, mohon informasi untuk jurusan data science ada di PTN mana saja, grading dan peluang masuknya Pak. Keren ini, keren. Jadi sekali lagi, data science itu buat saya adalah, Abigail silakan ditayangkan, adalah ilmu masa depan. Berangkat dari matematik. Jadi anak-anak yang mau masuk matematik itu keren. Karena akan menuju masa depan. Data science ini. Matematik, statistika, aktuaria, data science. Kalau Ibu tanya ada di mana saja, matematika ada di mana saja, terserah. Statistik ada di mana saja, terserah. Aktuaria ada di mana saja, terserah. Data science saat ini berada di Brawijaya, berada di satu lagi berada di IPB. Di IPB, nama jurusannya adalah jurusan statistika dan data science. Ibu akan dihajar jurusan-jurusan ini, karena jurusan-jurusan ini jurusan masa depan. Kalau bagian data science itu mungkin kita kenal nanti dengan big data. Itu sebetulnya data science pendekatannya. Dan Pak Yudi.
Ini. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Untuk jurusan Tata Boga perguruan tinggi mana yang peluangnya lebih mudah? Terima kasih dari Abu Fatur. Keren. Kenapa saya langsung sambut keren? Karena Tata Boga itu nanti hubungannya sama klaster pariwisata. Kalau Bapak dan Ibu ke Bandung, salah satunya kan ngejar kuliner. Nah, Tata Boga itu saya lebih senang lagi kalau Ibu mengambilnya MIK, Manajemen Industri Catering. Ada di UPI Bandung. Abigail punya subclusternya? Keren ini jurusan. Kalau di Australia saya pernah dengar namanya Culinary Management. Begitu dikasih. Kayaknya di UNJ ada ya Pak ya? Tata Boga juga. Ya, tapi jangan Tata Boga, Bos. Oh. Ambil manajemen industri catering. Karena kalau Tata Boga itu kan masih individual. Masih diri sendiri. Taste-nya, preference-nya. Tapi begitu manajemen industri catering, itu sudah ketemu dengan pasar. Nah, pasar ini yang kita perlukan. Abigail punya subclusternya? Enggak punya, Pak. Belum punya ya kita ya? Nah, dengan demikian, manajemen industri catering, silahkan dilihat di UPI Bandung. Tapi kalau mundur satu langkah, disebut sebagai Tata Boga. Seingat saya ada di UNJ, seingat saya juga ada di UPI. Demikian, Pak Yudi. Pak, satu pertanyaan lagi dari Abu Masada. Seberapa penting mempertimbangkan akreditasi sebuah jurusan pada universitas tertentu dan pendapat Bapak mengenai Fakultas Kesmas di Universitas Jambi, Pak? Pelan dulu, pelan. Abigail bisa ditayangkan Sumatera? Nanti akreditasi berikutnya ya, sebentar. Saya diingatkan kalau nggak lupa saya. Sumatera? Ya. Nah, Ibu penanya, yang unik, apa namanya? PTN yang kuat dengan medical, dengan medicine science, itu letaknya di pesisir barat. Unila, Lampung, nyebrang lanjut ke Palembang, ke kiri ke Padang, ke Medan USU, ke Syahkuala, Aceh. Pesisir barat. Nah, tadi Universitas Jambi kalau saya tidak salah itu terletak di pesisir barat. Jadi relatif insya Allah lebih kuat dibandingkan dengan universitas yang berada di pesisir timur. Pesisir timur hanya ada satu yang saya kenal, mudah-mudahan saya salah, ada di UNRI, ada di Riau, UNRI, Universitas Negeri Riau, Universitas Riau. Nah, kalau Ibu tanya tentang akreditasi, saya relatif kalau anak Ibu akan masuk tahun 2021, akreditasinya masih C atau masih B. Nanti ketika 5 tahun lagi anak Ibu akan wisuda, insya Allah akreditasinya sudah berubah menjadi A. Akreditasi itu, PTN bukan merupakan isu penting, karena dananya sebetulnya sudah ada, tinggal dirakit saja borangnya menjadi akreditasi yang seperti kita harapkan. Demikian Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih Pak. Satu lagi ya Pak ya. Setelah ini selesai, nanti akan kita tutup. Apakah kedokteran dari Dwi Abu Adira, apakah kedokteran UGM dan kedokteran UNS itu berada di level yang sama? Karena dari sisi keketatan lebih tinggi UNS ya. Makanya saya kan tidak memakai keketatan. Keketatan itu menjerumuskan. Padahal yang namanya kedokteran itu paling atas adalah UI UGM. Turun sedikit saja UNER. Ini UNS di bawahnya lagi. Kalau pakai keketatan, salah kaprah udah. Seakan-akan UNS di atasnya UGM, padahal nggak demikian. Spesialisnya UNS itu nanti harus ambilnya di UGM.
Maka saya memakainya passing grade. UGM ke UNS. Juga jangan kecil hati untuk ambil FKUNS. UNS itu punya rumah sakit namanya Dr. Mawardi, Rumah Sakit Dr. Mawardi. Nah, teman-teman kita yang berada di Bukit Duri, pasti Pak Yudi paham yang saya maksud dengan SMA Bukit Duri, Abigail bisa ditayangkan, itu sudah menginjak UNS sejak 4 tahun yang lalu. Sudah diincar sama mereka. Kenapa demikian? Ini subclusternya. Ini pie graph-nya. Mereka setiap tahun membukukan 60 siswa. 60 pasti nggak akan ketampung hanya di UI. Dia nyebar semuanya. Yang belum disentuh sama mereka, seingat saya adalah karena saya juga support SMA 8, Universitas Negeri Jember belum, Unsud saya lupa ingat, Untirta juga belum di Cilegon. Kalau di Sumatera tahun ini mereka mulai menjejak kaki di Unila serta Unsri. Saran saya untuk Sumatera ambil Andalas karena Andalas kuotanya cukup besar. Dan ini enak Pak Yudi, nasi padangnya enak. Jadi kalau kita kuliah di Andalas itu makan terjamin. Iya Pak, sering sana Pak. Iya. Demikian Pak Yudi, terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban dan juga materinya pada pagi hari ini menjelang siang. Bagi Bapak-Bapak dan Ibu Wali Santri SMA Ibnu Hajar, baik putra dan putri, mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan ataupun dijawab. Jangan khawatir. Yang pertama, nanti Pak Agung tadi sudah mempersilahkan untuk bisa bertanya langsung ya, Pak Agung? Ya, via teks ya. Via teks ya, Pak ya. Tidak ditelepon ya, Bapak dan Ibu. Yang kedua, nanti kami diizinkan untuk mengundang Bapak lagi di persiapan SBMPTN ya, Pak Agung. Mohon diberikan waktunya. Menyenangkan. Terima kasih banyak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin nanti saya ingin mengingatkan lagi ke Pak Agung nanti terkait dengan dokumen-dokumen ataupun slide-slide yang kita akan tayangkan pada hari ini. Nanti kita akan share ke Bapak dan Ibu, jangan khawatir, dan juga rekamannya kita akan bagikan juga via grup, insya Allah. Iya, Pak. Data passing grade-nya bisa di-share nggak ya? Iya, Pak. Nanti oleh pemateri kita akan share semuanya, Pak. Termasuk data passing grade ya per universitas. Iya Pak, nanti Pak. Siap. Nanti insya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berkaitan hadir pada siang hari ini atau menjelang pagi hari ini. Alhamdulillah sangat puas dengan jawaban-jawaban dari Pak Agung dan juga pertanyaan-pertanyaan juga banyak yang dilontarkan ataupun di kolom chat. Semuanya tadi kalau saya total hanya 70 pertanyaan. 70 pertanyaan nanti bisa akan kita tanyakan langsung oleh Pak Agung. Pak Yudi, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Iya Pak Agung. Tadi ada chat dari Pak Zaki. Yang terakhir ini. Iya Pak. Pak Zaki. Kenapa Pak? Iya Pak Zaki. Mau kebaca saya? Tidak Pak. Tidak Pak. Nggak ada. Tidak ada Pak. Sorry. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Agung Usadi. Ya, silakan, gini Pak. anak Bapak dan Ibu. Sesudah ini Pak Yudi serta manajemen sekolah pasti akan kerja keras menuju ke SNMPTN. Tadi saya dengar dari Pak Zaki, Senin akan ditutup dan akan dikirimkan. Jadi sesudah dikirimkan Senin oleh manajemen sekolah, mohon Bapak dan Ibu jangan galau lagi, lupakan saja itu sudah. Kemudian didoakan saja, jangan lupa ke panti asuhan, insya Allah goal. Tapi pikiran kita sudah ke depan lagi, ke SBMPTN. Nah nanti mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini saya mulai dapat declare via Pak Yudi, saya menyebutnya adalah 5 jalan menuju SBMPTN. Jadi ada lagi, sebelum SBMPTN itu ada 5 PTN yang menawarkan kelas inter. Saya sudah membuat gradingnya, tingkat kesulitan, dan seterusnya. Pak Yudi, mohon saya tetap diingatkan, kalau enggak saya lupa kadang-kadang.
Di WA aja saya, sehingga Baik, nanti Pak. kalau saya tidur atau bangun saya akan kirimkan. Demikian Pak Yudi, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya diberi kesempatan, saya berkenalan dengan Ibnu Hajar. Kapan-kapan kita ngopi bareng di Cibubur Junction. Siap, Pak. Siap. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Agung yang sudah memberikan closing statement ya di pertemuan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu mohon maaf ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti insya Allah nanti bisa langsung menghubungi Pak Agung. Nanti nomornya kita akan share di dalam grup insya Allah. Dan juga materi-materinya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wali Santri SMA Putra dan Putri Ibnu Hajar Boringsol yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya sebagai moderator. Dan juga terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah Bapak Zaki Mubarok LCMPD yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika. Dari saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, Ibu Abigail. Terima kasih Pak. Syukran Ustaz Zaki. Barakallahu fiik. Syukran Pak. Afan. Terima kasih semuanya.